Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di tempat ini. Kita ingin bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh datang kepadamu. Sekalipun kami tidak bisa bersama di tempat ini, tetapi kami boleh bersatu kembali di tempat kami masing-masing. Roh Tuhan menyatukan kami dalam persekutuan yang indah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan saat ini kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan, juga semua saudara kekasih yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua supaya firman-Mu sesungguhnya Tuhan pakai untuk menolong kami, untuk memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar suara-Mu Bapa. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 sampai 52. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sekali lagi saya katakan, tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, dengan satu tema, tenang dalam menghadapi masalah. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang hidup pasti menginginkan atau mendambakan ketenangan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin hidupnya tenang. Tetapi masalahnya, banyak orang berpikir dan meyakini bahwa mereka dapat memperoleh ketenangan dari hal-hal lahiriah atau yang bersifat jasmania. Seperti kalau misalnya aku punya banyak uang, maka hidupku pasti akan tenang. Atau kalau aku tidak punya masalah, hidupku pasti akan tenang. Jadi kita melihat di sini bahwa banyak orang mencoba juga untuk mencari, untuk mendapatkan ketenangan itu lewat berbagai macam cara. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar, betulkah bahwa dalam hidup kita kalau tidak ada masalah baru kita dapatkan ketenangan itu? Kalau demikian, kita bisa berpikir bahwa yang menjadi masalah, yang mengusik, yang menghalangi kita untuk mengalami ketenangan, itu berarti masalah. Bapak Ibu,
selama kita hidup, masalah pasti akan selalu ada. Besar, kecil, tetapi tetap akan ada masalah dalam hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita belajar supaya kita jangan mengkambing hitamkan masalah. Jangan mengkambing hitamkan problem sebagai penyebab hidup kita tidak mengalami ketenangan. Mari kita melihat para murid. Bagian yang pertama yang akan kita renungkan, apa sebenarnya yang menyebabkan para murid tidak memperoleh ketenangan. Ini bagian yang pertama yang akan kita renungkan. Apa penyebab? Persoalankah? Masalahkah? Pergumulankah? Kesulitankah? Tantangankah? Sakit penyakitkah yang membuat hidup kita tidak tenang? Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa sebenarnya penyebab masalah itu bukan datang dari luar diri kita sendiri. Kalau kita melihat dan merenungkan kembali firman ini, bahwa masalah itu bukan datang dari luar diri kita sendiri. Bukan karena ada angin sakal, tapi masalah itu datang dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita lihat kembali ke dalam perjanjian lama. Saudara, bagaimana kehidupan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa? Mereka begitu hidup bahagia, ada ketenangan, ada kedamaian. Tapi kita melihat ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka sudah memberontak kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka menjadi hidupnya tidak tenang. Mereka berada dalam ketakutan. Bahkan ketika Tuhan datang ke taman itu, ada ketakutan yang luar biasa, ada ketidaktenteraman, ada ketidaktenangan yang mereka alami. Karena apa? Bukan karena Tuhan datang, tapi karena mereka telah memberontak kepada Tuhan. Karena sebelum mereka jatuh dalam dosa, sebelum mereka memberontak kepada Tuhan, Tuhan datang kepada mereka. Tidak ada ketakutan. Tapi lihat, setelah mereka jatuh dalam dosa, setelah mereka memberontak kepada Tuhan, setelah mereka melanggar perintah Tuhan, hidup mereka tidak tenang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saya mau katakan kepada kita pada saat ini, bahwa yang pertama yang menyebabkan hidup kita tidak tenang, hidup para murid tidak tenang, bukan angin sakal, bukan masalah yang datang ke dalam diri mereka di tengah-tengah danau itu, tetapi datang dari dalam diri mereka sendiri. Saudara, saya mau katakan bahwa yang menyebabkan mereka hidup tidak tenang adalah dosa. Loh, kok bisa? Ya, karena itu akan nampak jelas nanti dalam pembacaan kita lihat tadi yang kita sudah baca bersama-sama. Ya, akan nampak jelas bagaimana cara mereka menghadapi angin sakal itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan izinkan para murid diterpa badai gelombang? Mengapa? Mengapa pada saat Yesus berada di bukit untuk berdoa? Dan mengapa mereka saat mereka berada di tengah-tengah danau, Tuhan izinkan mereka diterpa angin sakal? Mengapa, saudara? Supaya nampak jelas apa yang ada di dalam hati para murid, supaya mereka dapat mengenal siapa diri mereka sendiri. Bapak Ibu, kita
sini bahwa Tuhan mengizinkan itu semua supaya apa yang ada di dalam diri para murid nampak jelas. Sekalipun Bapak Ibu mereka telah tinggal bersama dengan Tuhan, mereka sudah mendengarkan pengajaran Tuhan, mereka sudah hidup bersama dengan Tuhan, bahkan mereka sudah melayani. Tidak hanya sekedar melayani, tapi kita melihat bahwa mereka juga sudah menyaksikan segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah pelayanan. Di tengah-tengah orang banyak yang datang, tetapi juga di dalam diri para murid itu sendiri. Bapak Ibu bisa melihat itu dari mulai pasal 4 kita melihat di situ. Bahkan ada pengalaman para murid ketika mereka menghadapi ombak yang besar, angin ribut yang diredakan oleh Tuhan. Untuk membuktikan bahwa mereka sudah punya pengalaman rohani, pengalaman bersama Tuhan, pengalaman bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka, menyatakan kuasanya kepada mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang perjalanan para murid ke seberang, ke Betsaida adalah atas perintah Tuhan. Tidak ada yang salah di sana. Mereka berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka berangkat bukan atas kemauan mereka sendiri, tapi atas perintah Tuhan. Kalau kita melihat mereka begitu taat, mereka taat mengikuti perintah Tuhan. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ketika mereka berada di dalam situasi yang begitu menakutkan itu, barulah kita dapat melihat siapa sebenarnya para murid ini. Baru kita melihat bahwa ketaatan mereka tidak untuk membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa sungguh-sungguh mereka sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak untuk membuktikan ketaatan yang mereka lakukan itu, tidak untuk membuktikan bahwa mereka sungguh percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Tapi ketaatan mereka, kita melihat di sini hanya sebatas ketaatan seorang murid kepada sang gurunya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Jadi penyebab ketidaktenangan itu berasal dari diri mereka sendiri. Ya, berasal dari diri mereka sendiri. Mari kita melihat ada sesuatu yang Tuhan bongkar dari dalam diri mereka sendiri lewat masalah itu, lewat pergumulan itu, lewat tantangan itu, lewat kesulitan itu. Ada sesuatu yang Tuhan bukakan, yang Tuhan singkapkan, supaya mereka tahu, supaya mereka mengenal diri mereka sendiri. Meskipun saya katakan mereka sudah melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu yang ada dalam diri para murid? Itu adalah dosa yang pertama. Kita mau belajar dosa yang pertama yang terungkap lewat masalah angin ini, angin sakal ini, adalah ketidakpercayaan para murid kepada Yesus. Ayat yang ke-52, Bapak Ibu, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil, untuk menyatakan bahwa hati mereka masih belum percaya. Tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian yang pertama yang terungkap ketika ada persoalan, ketika ada masalah. Ada yang Tuhan ungkapkan dari diri para murid itu, ialah dosa ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita belajar di sini. Mereka ternyata sekalipun mereka sudah melayani Tuhan, sekalipun mereka sudah hidup bersama dengan Tuhan, sekalipun mereka sudah melihat perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan kepada orang banyak, tetapi juga sekalipun mereka sudah mengalami secara pribadi perbuatan Tuhan, mereka masih belum percaya. Itu kata firman Tuhan. Bahkan bagian sebelum pembacaan kita ini dikatakan di situ Yesus memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, bagaimana mereka menyaksikan? Bagaimana mereka menyaksikan perbuatan Tuhan itu? Bagaimana mereka menyaksikan Tuhan itu luar biasa? Tetapi ternyata mereka tidak percaya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian yang menyebabkan sebenarnya, inilah yang sebenarnya yang menyebabkan mereka tidak dapat mengalami ketenangan. Yang kedua, dosa apa? Mari kita belajar di sini. Tadi yang pertama adalah dosa ketidakpercayaan. Yang kedua adalah dosa mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kemampuan mereka sendiri, mengandalkan pengalaman. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia. Saudara, di sini terlihat jelas bagaimana ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan angin sakal. Bapak Ibu, para murid pada umumnya berlatar belakang nelayan. Tentu mereka sudah punya pengalaman segudang. Mereka sudah punya banyak pengalaman menghadapi angin topan, menghadapi angin sakal. Ya. Dan lihat di dalam pasal 4 juga kita melihat di situ. Ya, mereka juga sudah punya pengalaman di situ bersama dengan Tuhan. Tetapi ternyata ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang sulit ini, ketika mereka dihadapkan dengan angin sakal itu, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka berusaha, dikatakan di situ, mereka mendayung. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, tidak ada di sana dikatakan bahwa mereka berseru kepada Tuhan minta tolong. Tidak ada doa, tidak ada seruan kepada Tuhan mohon pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan melihat betapa payahnya usaha mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, tidak ada seruan untuk mohon pertolongan Tuhan. Tidak ada doa yang dinaikkan di sana. Bahkan kalau kita melihat, mereka cuma berteriak-teriak. Ya. Ini dosa yang kedua yang terungkap lewat peristiwa angin sakal ini. Tuhan membukakan bahwa para murid ini belum mengandalkan Tuhan. Ya, para murid ini masih mengandalkan kekuatan, masih mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga kita melihat di sana bahwa dosa yang berikutnya adalah mereka meragukan kuasa Tuhan. Ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Ia lalu berteriak-teriak mereka. Saudara, mereka meragukan kuasa Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mereka sudah begitu banyak menyaksikan perbuatan Tuhan.
begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan. Mereka sudah melihat bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang-orang Gerasa. Bagaimana Tuhan menghentikan angin topan di dalam pasal yang keempat. Bagaimana Tuhan melakukan, membangkitkan anak Yairus, menyembuhkan orang sakit yang pendarahan 12 tahun. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka sudah melihat. Tapi kita melihat di sini mereka meragukan kuasa Tuhan. Saudara, perhatikan di sini bagaimana Yesus datang. Yesus dapat melihat jarak yang begitu jauh, jarak dari bukit ke danau yang tidak dapat ditembusi oleh mata jasmani biasa. Gelapnya malam, saudaraku yang kekasih. Tapi tidak hanya itu, bagaimana Yesus dapat melihat mereka begitu payah, begitu kesulitan. Dan juga bagaimana Yesus berjalan di atas air. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang terkagum-kagum dengan David Copperfield. Saudara, dia pernah menunjukkan aksi yang begitu luar biasa, yang begitu spektakuler, berjalan di atas air. Tapi benarkah dia bisa berjalan di atas air? Tidak, Bapak Ibu. Itu hanya sebuah trik. Dan di bawah air kolam itu ada ditaruh setelah dibongkar ada ditaruh kaca yang begitu bening, yang ditaruh untuk dia bisa berjalan di atas air. Tidak ada manusia yang dapat bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam, saudara. Tetapi kita melihat Yesus bisa berjalan di atas air untuk membuktikan bahwa Dia berkuasa. Dia berkuasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid melihat itu, para murid menyaksikan itu. Tetapi mereka tidak percaya, mereka masih meragukan, mereka masih ragu akan kuasa Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari belajar Bapak Ibu. Ini dosa yang ketiga yang mereka lakukan, yang ada dalam diri mereka, yang tidak nampak, pada saat pada saat mereka berada di dalam ketenangan, di dalam tidak adanya persoalan. Saudara, ini baru terungkap. Dan yang keempat, mari kita melihat. Kita melihat bagian yang keempat, yang saya sudah baca juga tadi. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Mereka mengira Dia adalah hantu. Saudara, dosa yang keempat yang terungkap, mereka salah dalam memahami, dalam menilai Tuhan. Ayat yang ke-49 tadi, mereka salah memahami dan menilai Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka mengira bahwa Dia adalah hantu. Dengan kedatangannya yang penuh kuasa, dapat mampu berjalan di atas air, tidak membawa mereka untuk sungguh-sungguh percaya bahwa yang datang itu adalah Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, mereka mengira bahwa Dia yang datang dalam kemahakuasaannya, yang
yang dapat mengatasi badai, yang dapat mengatasi alam semesta, ternyata mereka tidak dapat mampu melihat bahwa Dia adalah Tuhan. Mari saudara, kita akan belajar dari bagian ini, supaya kita sungguh-sungguh ditolong oleh Tuhan. Ya, ditolong oleh Tuhan. Biar kita ditolong Tuhan pagi hari ini, sehingga ketika ada masalah, kita akan dapat mengenali siapa diri kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini 4 dosa yang nampak dari kehidupan para murid ketika ada persoalan. Saudara, dalam kehidupan kita pun bisa jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan persoalan dalam hidup kita, barulah nampak siapa diri kita. Nampak siapa diri kita. Sama seperti bangsa Israel. Ketika dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, menghadapi persoalan, disitulah baru nampak siapa sesungguhnya mereka. Mari, ini bagian yang pertama yang tentu masih ada kelanjutannya. Bagian yang kedua nanti yang akan kita renungkan, bagaimana supaya saya dapat hidup tenang. Tapi bagian yang pertama ini akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menolong kami semua, bahwa ternyata penyebab para murid tidak bisa hidup tenang bukan karena angin topan yang datang melanda mereka, bukan karena persoalan yang datang menerpa hidup mereka, bukan karena badai yang datang menerpa hidup mereka, tetapi ternyata bahwa yang menyebabkan mereka tidak bisa menikmati hidup yang tenang adalah dosa. Dan itu baru terungkap ketika ada persoalan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya ketika kami diperhadapkan dengan permasalahan, hidup kami tidak tenang. Jangan sampai kami mengkambing hitamkan persoalan. Jangan sampai kami mengkambing hitamkan masalah. Tapi kami rindu Tuhan Yesus, supaya ketika hidup kami tidak tenang, karena ada penyebabnya dari dalam diri kami sendiri. Tuhan ingin membongkar semua apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan ingin memperlihatkan kepada kami siapa diri kami yang sesungguhnya. Sekalipun kami mungkin sudah mengikut Tuhan, sekalipun kami sudah hidup kelihatan sungguh-sungguh, bahkan melayani Tuhan, tapi Tuhan Engkau menolong kami supaya hari ini kami mau terbuka. Kami mau terbuka kepada Tuhan. Tuhan bongkar semua apa yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja memeteraikan firman, menolong kami semua supaya kami dapat hidup berkenan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus.